Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Annyeonghaseyo yarabbun, kembali lagi di channel Kujin Kamre Official. Jadi kali ini kita akan melanjutkan bab selanjutnya dari textbox IPS Topik 2024, yaitu di bab 26 ya yarabbun. Di bab 26 ini adalah pembahasannya atau babnya itu adalah tentang Hangguke Juko Munwawa Emzik Munwa. Jadi ini pembahasannya babnya adalah tentang ini ya, budaya makanan itu dan budaya tempat tinggal Korea. Seperti itu. Mari kita bahas. Ini ada percakapan antara dua orang ya Yarbun, ya, perempuan dan laki-laki ini sedang bercakap-cakap. Yang perempuan ini berkata, "Jip kukyong 좀 해도 돼요." Kata 좀 ini bisa diartikan, ini 좀 ini berasal dari kata 조금 ya Yarbun. Masih ingat ya? 좀 itu berasal dari kata 조금. 조금 itu artinya adalah sedikit. Ya, cukup ini artinya adalah sedikit, cuman ini kata cum ini bisa diartikan sedikit, bisa difungsikan untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi ini nggak ada artinya, tapi kalau ada kata cum, kalau ada kalimat belakangnya itu ada kata cum seperti ini ya, berarti ini kalimatnya ini yang di depannya diperhalus dengan kata cum seperti itu. Jadi kita nggak usah artikan kata cum ya. Karena kalau kita artikan sedikit itu kurang cocok ya. 집 구경 좀 해도 돼요. Jadi apakah boleh juga, kata kukyong hata itu melihat-lihat ya, melihat-lihat rumah, maksudnya itu apakah saya boleh juga melihat-lihat rumahmu gitu ya. Jadi cum ini apa mas? Cum ini nggak ada, ini cuman untuk mempersopan kalimat di depannya. Jadi kalau ada kata cum berarti kalimat yang di sini itu menjadi sopan, seperti itu ya. Ya, apakah boleh juga melihat-lihat rumahmu? Ne, 천천히 구경하세요. Jadi ya, silahkan melihat-lihat. Kata seo berarti perintah ya. Kata kukyonghata melihat-lihat. Kalau kukyonghase berarti melihat-lihatlah atau silahkan melihat-lihat secara pelan-pelan. Kata 천천히 itu pelan-pelan. Terus ini di bab 26 ini ya. Oh, 26 atau 5 ya? 26 ini. Di bab 26 ini tata bahasanya adalah tentang ini atau tueta. Jadi ini artinya adalah tu, itu artinya adalah juga. Kata tueta itu artinya adalah boleh ya, boleh juga seperti itu. Misalnya boleh juga makan, misalnya, atau makan juga boleh. Berarti mokoto tueyo. Jadi cara merangkainya itu nanti seperti ini ya. Kata kerja dasarnya itu harus dirubah dulu ke bentuk iyo terlebih dahulu. Jadi misalnya seperti ini. Sata itu membeli, kalau dirubah ke bentuk iyo menjadi sa iyo. Jadi sa iyo terus iyo-nya dibuang, sa to tueyo, satu tue iyo. Ini artinya adalah boleh juga membeli atau membeli juga boleh, seperti itu ya. Ya, nanti kita bahas lebih komplitnya nanti di belakang ya, ini sebagai gambaran aja. Jadi kata kerja plus to tueyo artinya adalah titik-titik juga boleh atau boleh juga titik-titik, seperti itu ya, intinya itu. Terus kata kerja yang selanjutnya, pola kalimat selanjutnya adalah bentuk ende atau nende, seperti yang saya bilang kemarin ya. Pokoknya intinya seperti ini aja. Kalau ada kata ada nende di tengah ya, nende terus ini koma, terus ada kalimat berikutnya ini ya, ini kita artikan tetapi atau kita artikan jadi, seperti itu. Tapi untuk yang di bab ini, di bab 26 ini kita artikan tetapi ya ya. Di bab 26 ini kata nende ini kita artikan tetapi. Jadi letaknya di tengah ya. Kalau nendeyo di belakang itu merupakan kalimat kasual atau kalimat yang umum diucap dalam percakapan sehari-hari. Tapi ini nende di tengah ya, ini ya. Sekarang ini kosakata, kosakatanya adalah Juko Munwa, budaya tempat tinggal. Terus ini Emzik Munwa itu adalah budaya makanan Korea. Terus Munwawa Jongbo ini adalah budaya dan informasinya itu adalah Hangguke Siksa Yejol, itu adalah tentang etika atau tata krama makan Korea ya, tata krama atau etika makan di Korea. Terus hak sukmukyo itu adalah tujuan pembelajarannya di bab 26 ini adalah Hangguke juga munwae de malal sita. Kita dituntut untuk bisa berbicara tentang budaya tempat tinggal Korea. Terus bawahnya ini Yoronarai amsik munwaral bikyoayo malal sita. Kita dituntut untuk bisa berbicara ya, membandingkan budaya makanan berbagai negara, seperti itu.
Sekarang kita lanjutkan yang owi, yang kosakata satunya ya Robun. Ini ada juko munwa. Munwa itu budaya, kata juko itu adalah tempat tinggal, budaya tempat tinggal. Bukan perumahan ya, perumahan itu jutek ya. Kalau perumahan itu bahasa Korea jutek, seperti ini. Jutek itu perumahan, kalau juko itu tempat tinggal atau hunian gitu ya. Budaya hunian atau budaya tempat tinggal. Oke, ini ada kata hanok. Hanok itu adalah rumah tradisional Korea, itu namanya adalah hanok. Kalau pakaian tradisional Korea itu namanya adalah hanbok ya. Hanbok sama hanok. Ya, kalau hanok itu rumah tradisional Korea, kalau hanbok itu adalah pakaian tradisional Korea. Terus ini jibung itu atap ya. Jibung itu atap. Terus ini ada matang. Matang itu halaman. Ya, terus ini ada demun. Demun itu adalah gerbang utama, itu demun. Terus ini tam itu adalah pagar dinding. Ya, ini adalah pagar dinding yang mengelilingi ini ya. Jadi dinding keliling, anggap aja ini pagar dinding yang mengelilingi rumah ini. Ini namanya adalah tam. Rumah atau istana ya, maksudnya itu pagar dinding yang mengelilingi rumah atau istana, itu namanya adalah tam. Terus kalau tam itu adalah rumah ya, ini di pagar dinding ya kalau tam. Kalau ada kata tam ya, tam kemarin apa? Tulisan seperti ini ya. Tam ya, tam itu artinya adalah keringat ya. Kalau tam ini adalah keringat, kalau tam ini adalah pagar dinding. Kalau yang ini adalah keringat. Terus ini ada bangmun. Perhatikan ini ada maru ya. Maru itu adalah ruang lantai untuk berkumpul. Ini maru. Ini adalah ruang lantai untuk berkumpul. Kalau ada kata bangmun itu adalah pintu kamar. Ya, bangmun itu pintu kamar. Pintu, mun itu pintu, bang itu kamar. Jadi kalau bangmun pintu kamar. Tapi kalau ada kata bangmun hata ya Robun ya. Bangmun itu pintu kamar. Kalau bangmun hata seperti ini. Ya. Kalau udah tahu paling ini ya. Jadi ini artinya bukan kok membuka pintu kamar, itu bukan ya. Kalau bangmun itu pintu kamar, kalau bangmun hata itu artinya adalah mengunjungi ya, mengunjungi atau menyambangi ya, atau berkunjung. Itu bangmun hata itu mengunjungi. Terus ini ada undul, itu adalah ya, ini undul itu pemanas lantai ya, pemanas lantai di Korea ini. Jadi yang dimaksud dengan sistem pemanas tradisional undul itu seperti ini ya Robun ya. Ini di bawah lantai itu dipasang seperti kayak instalasi pipa-pipa seperti ini ya. Dipasang instalasi pipa seperti ini. Lalu pipa-pipa ini nanti berfungsi untuk menyalurkan air panas. Sehingga nanti air panas itu akan menyalur atau mengalir ke pipa-pipa ini sehingga ruangannya itu akan menjadi hangat secara otomatis seperti itu ya. Dan sistem pemanas tradisional undul ini masih dipakai di zaman modern saat ini. Jadi sampai sekarang pun Korea masih menerapkan sistem pemanas undul ini ya. Ya, seperti itu. Ini ada bang patak, itu artinya adalah lantai. Ini patak itu lantai, kata bang itu kamar, lantai kamar. Sekarang kosakata tentang apate. Apate itu artinya ada apartemen ya. Mungkin lagunya kalian sudah hafal ya. Apate itu ya, ini apate itu apartemen. Apate ya, ini apate itu apartemen ya. Terus ini ada beranda, itu beranda. Terus ini gosil, itu ruang tamu. Terus ini ada yonkwan, itu adalah, ini bukan pintu masuk ya Yorpun ya. Kalau pintu masuk itu yonkwan mun, itu pintu masuk. Kalau yonkwan itu adalah teras pintunya. Jadi teras pintunya, ini salah ya, salah arti ini. Jadi kalau yonkwan itu terasnya nih ya Yorpun ya. Teras pintu yang ada tempat untuk membuka sepatu itu loh ya. Tempat untuk menaruh sepatu itu loh ya, itu namanya adalah yonkwan. Tapi kalau ini adalah pintu masuknya. Yonkwan mun itu pintu masuknya. Terus ini ada tap-tap pata, itu artinya adalah merasa tertekan, bisa ya, bisa juga diartikan merasa tidak nyaman. Pokoknya sesuatu yang merasa tidak nyaman itu dengan kata tap-tap pata. Atau kayak apa, gerah gitu ya. Waduh, saya gerah ya, itu bisa juga pakai tap-tap pata ya. Pokoknya sesuatu yang menunjukkan perasaan tidak nyaman atau gerah itu dengan kata tap-tap pata. Terus mame delta itu adalah kata delta itu masuk ya. Delta itu masuk di hati. Jadi masuk di kata mam itu perasaan, masuk di perasaan dalam artinya itu kita artikan cocok di hati ya. Ini menurut saya itu artinya adalah cocok di hati. Misalnya kesin Bali, jadi sepatu itu mame droyo, jadi cocok di hati. Jadi seperti itu, cocoklah nih, cocok di hatiku maksudnya itu ya. Terus nanbang itu adalah pemanas tradisional nanbang ini ya. Terus ini, pemanas ruangan ya ini ya. Kalau undul ini tadi adalah pemanas tradisional Korea, undul.
Ya, terus ini ada 둘러보다, itu artinya adalah melihat-lihat sekeliling. Sekarang kita lanjutkan ya 여러분. 알맞은 것을 고라. Jadi pilihlah hal yang benar. Jadi 것, hal dalam kalimat ini itu merupakan kata ganti dari kosakata ya. Jadi pilihlah kosakata yang benar. 문장을 완성하세요. Jadi sempurnakanlah 문장 itu kalimatnya. Oke, kosakatanya adalah seperti ini ya 여러분. Kata 마당 itu artinya adalah halaman. Kata maru itu artinya adalah ruang lantai untuk kumpul-kumpul keluarga. Terus ada kata bang batak, itu artinya adalah batak itu lantai, bang itu kamar. Jadi bang batak itu adalah lantai kamar. Terus ada yon kwanmun, itu adalah pintu masuk. Seperti itu. Oke, kita artikan. Ini nanti kosakatanya itu cocoknya dimasukkan di nomor berapa ya, agar kalimatnya itu menjadi sempurna ya 여러분. Nomor 1, mari kita artikan. 한옥에는 대문이 있지만, jadi 한옥에는, jadi di rumah tradisional Korea itu ada namanya 대문, pintu gerbang utama. Jiman, akan tetapi, 아파트에는, di apartemen itu i atau ga 있어요. Ada namanya titik. Ada apa kira-kira? Kalau di rumah tradisional Korea itu pintunya itu dinamakan atau ada namanya pintu gerbang. Akan tetapi di apartemen itu ada namanya Yeonkwangmun. Jadi ini jawaban adalah nomor 1 ya. Yeonkwangmun. Yeonkwangmunni 있어요. Bukan Yeonkwangmunga ya, tapi Yeonkwangmunni 있어요. Karena huruf terakhirnya n, berarti Yeonkwangmun이 있어요. Ada namanya Yeonkwangmun, pintu masuk. Seperti itu. Maksudnya itu kalau di rumah tradisional Korea itu pintu masuknya itu namanya daemun ya, atau pintu gerbang. Kalau di apartemen pintu masuknya namanya adalah pintu masuk atau Yeonkwangmun ini. Oke, nomor 2, 아파트에서는, di apartemen 사람들이 소파에 앉지만. Jadi di apartemen itu orang-orang itu duduk itu di sofa. Jiman, akan tetapi, 한옥에서는, di rumah tradisional Korea, 점점점점에 앉아요, itu duduknya di mana kira-kira? Kalau di apartemen itu orang-orang itu duduknya di sofa, akan tetapi di rumah tradisional Korea orang-orang itu duduknya di, ya jawabannya itu adalah kalau di halaman, duduknya di halaman kan nggak masuk ya. Jawabannya itu adalah di bang batak, di lantai kamar. Oke, jawabannya adalah nomor ini ya, yang ini ya. Ini jawaban nomor 2 yang bang batak, duduknya di lantai kamar. Nomor 3, 아파트에서는, di apartemen beranda에 빨래를 널지만. Jadi di apartemen itu biasanya orang-orang tuh menjemur bajunya itu di beranda atau di teras ya. Jiman, akan tetapi, 한옥에서는, di rumah tradisional Korea itu orang-orang itu 점점점점에 빨래를 널어요, menjemur pakaiannya di mana kira-kira? Jawabannya adalah di matang, di halaman. Jadi kalau di apartemen orang-orang itu menjemur bajunya di beranda atau di teras, akan tetapi di rumah tradisional Korea ya orang-orang itu menjemur bajunya di halaman. Ini jawaban nomor 3, berarti ini ya, matang. Ini nomor 3. Gak usah saya tulis ini ya, nanti lama ya. Nomor 4, mari kita bahas. 한옥에서는, di rumah tradisional Korea, 가족 kiri 점점점점에 앉아 얘기를 하지만. Jadi di rumah tradisional Korea ini orang-orang itu biasanya itu bercerita sambil duduk di titik ya. Jiman, akan tetapi, 아파트에서는, di apartemen orang-orang ya, ini anggap aja ada orang-orangnya, kita kata ganti aja. Di apartemen itu biasanya orang-orang itu bercerita sambil duduk di ruang tamu. Kalau di apartemen itu orang-orang bercerita sambil duduk di ruang tamu. Kalau di rumah tradisional Korea itu orang-orang itu bercerita sambil duduk di mana? Jawabannya itu adalah yang maru. Maru itu adalah ruang lantai keluarga. Jadi ruang lantai untuk kumpul-kumpul keluarga itu ya. Jadi di rumah tradisional Korea itu bercerita sambil duduk di rumah, ini ruang lantai keluarga. Kata 가족 kiri itu sesama keluarga. Jadi antara keluarga atau sesama keluarga, seperti itu ya. Sekarang kita lanjutkan yang 문법 ya 여러분, yang tata bahasa 1 ini. Ini
tata bahasanya adalah bentuknya itu a o do dueta. Kata do itu artinya adalah juga, kata dueta atau dirubah ke bentuk yo menjadi dueyo itu artinya adalah boleh ya. Jadi kalau ada kata kerja seperti ini belakangnya itu bentuk do dueta atau do dueyo itu artinya adalah juga boleh atau boleh juga, seperti itu ya. Contohnya kata kerjanya itu seperti ini ya pun, misalnya kata keta. Kata keta ini artinya adalah mematikan ya, ini artinya adalah mematikan. Ini harus kata kerjanya ini harus kalian rubah dulu ke dalam bentuk yo ya punya. Keta dirubah ke bentuk yo menjadi ko iyo. Jadi ko iyo seperti ini kan ya kan. Jadi ko iyo itu pun artinya mematikan tapi sudah dirubah ke dalam bentuk iyo. Jadi cara merubahnya, misal kalian mau membuat kalimat mematikan juga boleh atau boleh juga dimatikan. Jadi yo-nya ini kalian buang terus ditambahi kata do dueta atau do dueo. Jadi o do due iyo, koto due iyo, seperti ini ya pun ya. Ya, koto due iyo artinya adalah boleh juga dimatikan atau boleh juga mematikan. Contoh lain misalnya ada kata kata. Kata itu artinya adalah pergi. Kata itu pergi. Kalau dirubah ke bentuk iyo menjadi ka iyo. Intinya harus dirubah dulu ke dalam bentuk iyo ya pun ya. Nggak bisa ini kalian langsung rubah ke bentuk do dueyo tanpa dirubah ke bentuk yo itu nggak boleh. Misalnya ini ke do dueyo itu salah ya. Jadi ke do dueyo itu salah. Jadi harus dirubah dulu ke bentuk yo. Jadi ke ta menjadi ko yo. Terus ko do dueyo. Seperti itu. Kalau kata ini yo-nya dibuang ya pun, dirubah ke bentuk do dueyo berarti ka do dueyo. Ka do dueyo. Ya, maaf tulisan jelek ya. Artinya adalah boleh juga boleh juga pergi, seperti itu. Boleh juga pergi. Coba kita artikan ini. Ya, cara merangkainya pokoknya dirubah dulu ke bentuk iyo ya. Pokoknya kata kerjanya ini harus dalam bentuk iyo terlebih dahulu. Semuanya itu lalu ditambah kata do dueyo. Misalnya gini, kata itu pergi. Kalau kata dueyo artinya adalah boleh juga pergi atau pergi juga boleh, seperti itu. Mokta itu makan. Kalau moko, yo-nya kan dibuang ya, moko yo-nya dibuang. Jadi moko do dueyo artinya adalah makan juga boleh atau boleh juga makan. Terus undung hata itu artinya berolahraga. Dirubah dulu ke bentuk yo menjadi undung hata menjadi undong he yo. Seperti itu ya. Undung hata undong he yo. Berarti undong he, yo-nya dibuang jadi undong he. Do dueyo berarti boleh juga berolahraga atau berolahraga juga boleh, seperti itu. Jadi ini kita artikan contohnya ya pun, ipangel moko do dueyo. Jadi bisa juga untuk kalimat tanya ya pun, nggak cuman kalimat titik saja. Jadi ipangel moko do dueyo. Ya, apakah boleh juga makan roti ini? Seperti itu. Tang patake anjaya dueyo, seperti anjaya dueyo. Jadi kalau ada ya dueyo seperti ini itu artinya harus ya, bukan kok ini itu artinya boleh ya. Kalau ya dueyo ada ya-nya ini artinya harus. Apakah harus duduk di lantai kamar? Seperti itu. Beda ya, do dueyo sama ya dueyo itu beda ya. Kalau do dueyo itu artinya adalah boleh juga. Kalau ya dueyo atau ya heyo itu artinya adalah harus. Ya, apakah harus duduk di lantai kamar? Anio, sopai anja do dueyo. Tidak, ya, tidak. Jadi boleh juga duduk di sofa atau duduk di sofa juga boleh. Jadi duduk di sofa juga boleh. Seperti itu artinya itu. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya pun. Almajen gosel kola, jadi pilihlah hal yang benar. Bukiwa kaji munjang langsung aseo. Jadi sempurnakanlah munjang itu kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya contohnya itu seperti ini. Odu면 ya odu itu berasal dari kata obduta ya. Obduta itu artinya adalah gelap. Obduta. Ini kata sifat yang akhirannya huruf B, seperti ini ya, kata sifat yang akhirnya huruf B. Odukta, cukta, mepta, dan lain-lain ya. Itu kalau dirubah ke bentuk menjadi odu ya. Odukta menjadi odumyon.
Cupta ini berasal dari kata cupta ya. Cupta itu artinya adalah dingin ya, dingin tapi untuk cuaca ya pun. Cupta itu dingin untuk cuaca. Dirubah ke bentuk myeon berarti cuumyeon seperti itu. Contoh lain misalnya nupta ya, nupta ini juga akhirnya B dirubah bentuk myeon berarti nuumyeon seperti itu. Otupta itu gelap. Kalau dirubah menjadi kalimat jika gelap berarti 어두우면. Jadi B-nya itu berubah menjadi U ya, seperti itu. 어두우면 berarti jika gelap, 불을 켜도 돼요. Boleh juga menyalakan lampunya. Terus yang nomor 1, pikunnamen ya, pikunhata itu artinya adalah lelah. Kalau pikunnamen berarti jika lelah, terus apa kira-kira? Ya, jika lelah berarti 방바닥에 눕다. Jadi nupta dirubah ke bentuk 도도예요. berarti nuwo. Jadi ini harus dirubah dulu ke bentuk iyo terlebih dahulu ya. Nupta itu dirubah ke bentuk iyo menjadi nuwoyo. Nupta menjadi nuwoyo. Kan seperti ini ya. Nupta itu dirubah ke bentuk iyo menjadi nuwoyo. Jadi nuwo, terus ini yo-nya kan dicoret seperti ini, ditambahi kata 도돼요. nuwo 도돼요. nuwo 도돼요. seperti ini. Ya, ini jawabannya nomor 1 yang ini ya pun ya. Jadi pikunnamen jika lelah, 방바닥에 누워도 돼요. boleh juga berbaring di lantai kamar seperti itu. Nomor 2, cuumyeon ya, berasal dari kata cupta. Ini cupta akhirnya huruf B maka menjadi cuu ya. Cuumyeon artinya adalah jika dingin ya. Jika dingin berarti apa lanjutannya? Ya, jika dingin berarti 창문을 닫아. Itu artinya menutup jendela. Berarti 창문을 닫아도 돼요. 창문을 닫아. Ini 닫아 ini dirubah ke bentuk yu dulu ya. Tatayo, maaf, dirubah ke bentuk iyo menjadi tatayo seperti ini ya. Jadi tatayo berarti tata to tueyo, tata to tueyo ya. Jadi cuumyeon 창문을 닫아도 돼요. Jadi jika dingin maka boleh juga menutup jendelanya seperti itu. Nomor 3, 답답하면. Jadi jika kata 답답하다 itu artinya adalah menunjukkan perasaan yang tidak nyaman gitu aja loh ya. Pokoknya kita artikan merasa tidak nyaman aja gitu ya. 답답하면 jika merasa tidak nyaman berarti 마땅히 나가도 돼요. 나가도 돼요. Nakayo, jadi nakata menjadi nakayo, sudah dirubah ke bentuk yo ya. Berarti nakayo nya dibuang, nakato yo seperti ini. Jadi artinya adalah jika merasa tidak nyaman, jadi boleh juga ini keluar halaman. Jadi pergi keluar ke halaman seperti itu ya. Kita lanjutkan yang latihan 2 ini ya pun, 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 대화를 완성하세요. Jadi sempurnakanlah percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya seperti ini. 좀 더운데, kata 좀 itu artinya adalah sedikit ya, berasal dari kata 조금 ya, 조금 seperti ini disingkat 좀 ya. Tapi bisa juga kata 좀 ini fungsinya itu untuk memperhalus kalimat di depannya seperti ini ya. Tapi kita artikan sedikit saja ya, kita artikan sedikit. Jadi 좀 더운데 itu berasal dari kata 덥다. Kata 덥다 itu artinya adalah panas untuk cuaca ya, ini panas untuk cuaca. Kalau dirubah ke bentuk yo masih ingat ya, akhiran B berarti dirubah ke bentuk yo menjadi 더워요. 더워요 seperti ini. Jadi 좀 더운데 sedikit panas. Kalau ada ende di tengah ini bisa diartikan dua, bisa diartikan jadi, bisa diartikan akan tetapi. Ya, kita artikan akan tetapi saja. 좀 더운데 sedikit panas, akan tetapi 좀 더운데 sedikit panas. Jadi 창문을 열어도 돼요. Jadi apakah boleh juga membuka jendela seperti itu. 네, 창문을 여세요. Jadi 여세요 ini 열다 berasal dari kata 열다. 열다 itu artinya adalah membuka ya pun. Membuka, kata dasar membuka. Kalau dirubah ke bentuk menjadi
yoroyo, seperti ini ya. Kalau dirubah ke bentuk bukalah, kalau yoroyo membuka, kalau bukalah itu bukan yolseo, bukan ya, tapi menjadi yoseo. Jadi L-nya itu hilang. Jadi yoseo. Jadi artinya adalah bukalah, ya, bukan yolseo tapi yoseo. Bukalah jendelanya. Ne 창문을 여세요. Bukalah jendelanya. Oke, nomor 1 ya, 여러분. Wabun itu artinya adalah pot bunga. Ini pot bunga. Wabun을 점점점점. 네, 베란다로 옮기세요. Kalau ada jawaban, ya, pindahkanlah ke beranda. Berarti itu pertanyaannya itu kira-kira isinya apa? Ini jawabannya adalah ya, pindahkanlah ke beranda. Berarti wabun을 berandaro. Jadi beranda kita tulis ya. Maaf, saya nggak bisa lincah ya karena saya pakai mouse ini. Beda kalau saya mengajar di papan tulis itu cepat ya. Cuman ini pakai mouse, jadi kita harus sabar. Jadi wabunel berantaro om kita. Ini berasal dari om kita ya. Om kita itu memindahkan. Berasal dari kata om kita, memindahkan. Jadi kalau dirubah ke bentuk yo menjadi omki, menjadi omkyo yo. Dirubah ke bentuk yo omkyo yo, seperti ini ya. Tapi karena dirubah ke bentuk yo berarti omkyo yo-nya ini dibuang. Omkyo 도돼요. Ya, 도돼요. Karena pertanyaan berarti 도돼요. Nadanya dinaikkan ya. Wabunel berantaro 옮겨도 돼요. Ya, 돼요. Seperti ini. Jadi apakah boleh juga kata 옮겨 ya, memindahkan ya, apakah boleh juga memindahkan, jadi relnya di sini kita artikan di sini dulu ya. Apakah boleh juga memindahkan pot bunga ke beranda seperti ke teras gitu ya. 네, 베란다로 옮기세요. Ya, kita pindahkan, kata seo lah ya, pindahkanlah ke beranda atau ke teras. Nomor 2, ini tag B. Tag B itu artinya adalah paket ya, paketnya, barang paketnya itu. Tag B를 점점점점점. Ya, kira-kira itu apa ini? Pertanyaannya, jawabannya adalah 아니요, 대문 앞에 두고 가면 안 돼요. Jadi artinya adalah tidak ya, tidak boleh jika pergi dengan menaruh. Kata duda itu menaruh ya, menaruh di depan gerbang ya, di depan gerbang masuk itu nggak boleh. Jadi tag barrel ya, 대문 kita tulis ini 대문 앞에 ya, 대문 앞에 ya, duko ya, duko, duda itu menaruh ya, kamion 가도 돼요 seperti 가도 돼요 ya. Jadi seperti ini ya. 택배를 대문 앞에 두고 가도 돼요. Jadi apakah boleh juga pergi dengan menaruh ya, menaruh di depan gerbang barang paketannya, atau seperti ini ya. Apakah boleh juga pergi dengan menaruh barang paketannya di depan gerbang seperti itu. 아니요, 대문 앞에 두고 가면 안 돼요. Tidak boleh. Kata 돼요 itu boleh, kalau 안 돼요 itu tidak boleh ya. Tidak boleh jika pergi dengan menaruh di depan gerbang seperti itu. Nomor 3, mari kita bahas yang nomor 3. Oke. Kata maru masih ingat ya, maru itu adalah ruang lantai, biasanya itu untuk bercakap-cakap keluarga itu ya, ruang lantai untuk bercakap-cakap antar keluarga itu. Jadi maru에 차를 ya. Jadi ini minum teh ya, berarti 차를. Jadi maru에서 차를 마셔도 돼요. 마시다 menjadi 마셔도 돼요. Jadi kalau diartikan itu seperti ini ya. 마루에서 차를 마셔도 돼요. Jadi apakah boleh juga minum, kata ca itu teh, di maru itu ruang lantai keluarga itu loh ya. 네 마루에서, jadi 네 마루에서 차를 ya, 차를 마셔도 돼요. 마시면 돼요. 마시면.
Ya, gini juga bisa ya. Jadi seperti ini. Apakah boleh juga minum teh di ruang lantai keluarga? 네, 마루에서 차를 마시면 돼요. Jadi ya boleh juga ya, boleh jika minum teh di maru, itu juga bisa ya. Atau juga 차를 마셔도 돼요, itu juga bisa ya. 차를 마셔도 돼요. Antara dua ini juga bisa ya. 마셔도 돼요. Kalau ini boleh juga minum teh di maru. Kalau ini boleh jika minum teh di maru. Itu antara dua ini ya. Bisa kalian jawab dengan ini. Sekarang kita lanjutkan yang Tehwa Il, yang percakapan satu ini ya. Pun ini ada percakapan antara Dian dan Kwajang ya. Jadi Dian ini berkata, 집이 정말 예쁘네요. Jadi 집 itu rumah. Jadi rumah, kata 정말 itu sungguh ya, atau sangatlah, 예쁘다 itu indah. Jadi rumah Anda itu sangatlah indah ya. Jadi rumahnya sangatlah indah ya, gitu. 집 구경 좀 해도 돼요. Jadi apakah boleh juga ya, kata 좀 ini diartikan sedikit ya, bisa juga diartikan ini memperhalus kalimat di depannya. Apakah boleh juga melihat-lihat rumahnya, gitu ya. 그럼요, tentu saja. Jadi kalau 그럼 itu artinya adalah kalau begitu, tapi kalau 그럼요 itu artinya adalah tentu saja. Jadi 그럼요, tentu saja. 천천히 구경하세요. Jadi silakan melihat-lihat secara pelan-pelan, atau melihat-lihatlah secara pelan-pelan. Terus yang Dian ini berkata, 과장님은 왜 한옥에서 살아요? Jadi 과장님, 왜 itu kenapa? Kenapa kok tinggal di rumah tradisional atau ke hanok gitu ya? Tinggal di hanok atau tinggal di rumah tradisional. Lalu yang Kwajang ini menjawab, 작년 여름까지는, jadi aku sampai musim panas tahun lalu, 아파트에서 살았어요. Aku itu telah tinggal di apartemen. Jadi sampai musim panas tahun lalu aku itu awalnya itu telah tinggal di apartemen. 그런데 akan tetapi, 너무 답답해서, jadi akan tetapi, kata so itu sebab ya, sebab sangatlah saya itu tatap hata, sangatlah merasa tidak nyaman. 집으로 이사했어요. Makanya saya itu telah pindah ke rumah gitu ya, maksudnya ke rumah tradisional ini. 마당이 넓고 나무가 많아서, jadi halamannya itu luas, kemudian so itu sebab banyak sekali pepohonannya. 마음에 들었어요 itu sangatlah cocok di hati, sangatlah cocok di hati, atau masuk di perasaan, atau masuk di hati. Pokoknya cocok lah gitu loh ya, maksudnya itu. 한옥은 마당이 있어서 참 좋네요. Jadi hanok itu, hanok rumah tradisional atau hanok itu sebab banyak sekali halamannya. Jadi hanok itu sebab ada ya, kata ini. Jadi itu ada sebab ada halamannya. Cam itu benar-benar bagus ya, benar-benar bagus ya gitu. 마당에 나가봐도 돼요. Jadi 마당에 나가봐도 돼요. Apakah boleh juga, kata 보다 itu mencoba ya. Apakah boleh juga apabila saya itu mencoba pergi keluar ke halaman gitu ya. 그럼요, tentu saja. 날씨가 좋으니까. Tentu saja, nikah itu dikarenakan bagus cuacanya. 우리 마당에서 차를 마셔요. Jadi mari kita minum teh di halaman. Terus udah ya, cuman gitu aja ya, seperti itu. Oke, mari kita dengarkan ya listeningnya ya Yarbun, ada di track 153. Ya, selamat mendengarkan. 집이 정말 예쁘네요. 집 구경 좀 해도 돼요? 그럼요. 천천히 구경하세요. 과장님은 왜 한옥에서 살아요? 작년 여름까지는 아파트에서 살았어요. 그런데 너무 답답해서 이 집으로 이사했어요. 마당이 넓고 나무가 많아서 마음에 들었어요. 한옥은
마당이 있어서 참 좋네요. 마당에 나가봐도 돼요? 그럼요. 날씨가 좋으니까 우리 마당에서 차를 마셔요. 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya. 과장님은 어디에서 살아요? Jadi 과장님 ini tinggal di mana? Jadi 과장님 itu tinggal di mana? Jawabannya jelas ya, di Hanok. Jadi Hanoke. Jadi Hanoke 살아요. Seperti ini. Ya, artinya adalah tinggal di Hanok atau rumah tradisional. Terus nomor 2, 과장님은 아파트에서 사는 것을 왜 좋아하지 않았어요? Jadi 과장님 kita pegang dari sini partikel subjek ya, 과장님 왜 itu kenapa? Jadi 과장님 kenapa tidak suka hal yang kata sata itu berasal dari kata salta ya. Salta itu artinya adalah tinggal ya, Yarbun. Salta itu artinya adalah tinggal. Kalau salta itu artinya membeli. Kata salta itu tinggal, kalau salta itu artinya adalah membeli. Jadi ini bukan diartikan membeli, itu bukan ya. Jadi 과장님 kenapa tidak suka hal yang tinggal di apartemen? Kenapa 과장님 ini tidak suka tinggal di apartemen? Itu karena apartemen itu 답답해서. Jadi 답답하다 itu artinya adalah merasa tidak nyaman ya. Jadi 답답해서 ada kata nomu ya, maaf, ini ada kata nomu 답답해서 seperti itu. nomu itu sangat. nomu 답답해서 좋아하지 않았어요. Seperti itulah ya. Jadi nomu 답답해서, so itu kan artinya sebab. 좋아하지 않았어요. Jadi dia itu 좋아하지 않았어요, tidak suka. So, sebab sangatlah tidak nyaman. Seperti itu kira-kira jawabannya itu. Sekarang kita lanjutkan 주시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. 대화해 보세요. Cobalah untuk bercakap-cakap seperti itu. Mari kita bahas ya, 여러분. 한옥을 구경하다. Kata 구경하다 itu adalah melihat-lihat. Jadi melihat-lihat 한옥, rumah tradisional. 마당에 나가다 itu artinya adalah pergi ke luar halaman ya, pergi keluar halaman. Kita masukkan ke kalimatnya. 한옥을 구경해도 돼요. Apakah boleh juga melihat-lihat rumah tradisionalnya gitu ya. 그럼요, tentu saja. 천천히 보세요. Jadi lihatlah pelan-pelan atau lihatlah secara pelan-pelan. Terus 마당에 나가도 돼요. Apakah boleh juga pergi keluar halaman? 네, 나가도 돼요. Ya, ini pergi keluar juga boleh, atau boleh juga pergi ke luar, seperti itu. Sekarang kita artikan kosakata yang di bawahnya ya, 여러분. Lalu kita masukkan ke dalam kalimatnya. Ya, 아파트를 둘러보다. 둘러보다 itu artinya adalah melihat-lihat sekeliling. Jadi 아파트를 둘러보다 itu melihat-lihat sekeliling apartemen. Terus ini ada kata 안방에 돌아가다. Jadi ini 안방. Jadi an itu artinya dalam, kalau bang itu kamar ya. Jadi ke dalam kamar, seperti itu. Jadi kata 들어가다 itu pergi masuk ya, pergi masuk ke dalam kamar. Kita masukkan ke kalimatnya ya. 아파트를 둘러보아도 돼요. jadi 둘러보다 jadi menjadi 둘러보아도 돼요. Apakah boleh juga melihat-lihat sekeliling apartemen? Jadi 둘러보다 menjadi 둘러보아도 돼요. Apakah boleh juga melihat-lihat sekeliling apartemen? 그럼요, tentu saja. 천천히 보세요. Lihatlah secara pelan-pelan. Terus 안방에 들어가도 돼요. Jadi 안방에 들어가도 돼요. Apakah boleh juga pergi masuk ke dalam kamar? Seperti itu ya. 네, 들어가도 돼요. Ya, pergi masuk juga boleh. Jadi 네, 들어가다. Jadi 들어가도 돼요. Pergi masuk juga boleh. Seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang barem. Barem itu adalah pelafalan atau pengucapan ya, walaupun ini saya ulas sedikit aja ya, karena kemarin ada yang mas tolong dong mas, ini mas
baremnya itu dibahas sedikit aja ya, udah saya bahas ya. Sebenarnya kayak gini itu nanti ujian nggak ada ya kayak seperti kita mengucap seperti ini ya, tapi karena ada yang meminta ya udah saya bahaslah sedikit aja ya. Kalian nggak usah terlalu memusingkan seperti ini ya, terlalu mendetail kayak gini ya, karena kita itu ujiannya tidak untuk mengucap ya, tujuannya kita itu untuk memahami kalimat seperti itu ya. Ingat, tidak untuk mengucap, tapi kita itu untuk memahami kalimat. Jadi kita pun tidak untuk merangkai kalimat ya, kita itu untuk memahami kalimat. Beda kalau kalian itu ikut ujian topik sama ujian IPS topik itu beda ya. Kalau kalian yang ujian yang akan kalian ikuti adalah ujian IPS topik, jadi cuman memahami kalimat lalu memilih ABC-nya itu yang mana gitu aja, pilihan gandanya yang mana, seperti itu. Coba ini kata tak ya, tak ini artinya adalah ayam, kata i ini apa? I ini adalah partikel subjek. Jadi kalau dibaca itu bacanya itu tarki. Jadi seolah-olah itu seperti ini ya walaupun ya. Ya saya bahas bentar. Saya besarkan lah. Wah, udah paling besar ya ini ya. Jadi seolah-olah ini huruf G-nya ini ya, huruf G-nya ini itu masuk ke dalam lingkaran vokalnya ini. Jadi bacanya itu tal G seperti ini. Sama kayak an. Ini an seperti ini itu artinya adalah duduk ya walaupun. Kalau ini dibaca itu jadi anja. Jadi huruf J-nya ini, J-nya itu seolah-olah itu masuk ke dalam lingkarannya ya. Ini kan huruf J. Ya, huruf J-nya itu seolah-olah itu masuk ke dalam lingkarannya ini. Lingkaran vokal A ini. Jadi dibaca itu an, terus J-nya itu kan masuk ke sini ya. J sama A. Jadi anja. Seperti ini bacanya tuh anja. Terus ini kapsi ya sama ya. Kapsi itu S-nya itu masuk ke dalam lingkaran yang sini. Jadi itu dibaca itu kap, kapnya misa, terus S-nya itu masuk ke lingkaran sini S sama I. Jadi baca kapsi dan lain-lain ya, seperti itu. Jadi kalian tidak usah memusingkan seperti ini ya. Ini kan cuman cara mengucapnya saja. Jadi kalian itu tujuannya itu tidak untuk mahir dalam mengucap dalam bahasa Korea. Pokoknya fokusnya satu dulu ya ya. Kalian fokusnya itu kalian lulus ujian dulu gitu loh ya. Nggak usah kalian tuh berangan yang wah aku pengen bisa berbicara kayak yang di drama Korea itulah biar keren itu. Nggak usah kayak gitu. Fokus satu aja dulu ya, fokus lulus ujian dulu. Nanti masalah kalian bisa berbicara, masalah bisa ngomong lancar, masalah kalian itu lancar berbahasa Korea itu nanti kalau udah sampai Korea. Ya nanti di Korea itu banyak kayak sekolahan-sekolahan yang mengajari tentang pelafalan itu ya, pelafalan bahasa Korea yang benar ya, seperti itu. Jadi saya itu dulu juga pernah ikut ya. Kalau kita pelajari di sini semua, itu waktunya nggak cukup. Pokoknya kalian fokus untuk memahami kalimat ya. Terus kalian tuh menjawab jawabannya itu benar, terus kalian tuh dapat nilai 100 gitu aja. Fokusnya itu aja ya. Jadi misalnya gini, tak ajarin kayak gini ya. Kata bab ya, bab itu artinya adalah nasi. Bab itu nasi ya walaupun ya. Terus man itu artinya adalah hanya ya. Kayak gini, kalau di Korea, kalau kalian yang baca itu kan bab man kan gitu ya. Bab man bacanya kan babman. Tapi kalau di Korea ini nanti kalau kalian di Korea bacanya bukan babman ya. Bacanya itu bamman. Ini babman ini dibaca bamman. Bamman seperti ini. Jadi babman ini dibaca bamman. Kok bisa kayak gitu lah, itulah logatnya orang Korea itu seperti itu. Kalau kita pelajari di sini akan sangat lama ya, karena saya ini ngajar edukasi di YouTube cuma 1 jam ya, waktunya nggak cukup. Kalau ini babman artinya adalah hanya nasi. Kalau ini kalian sebut bamman, ini artinya kan hanya malam kan, itu bam ini kan malam ya kan, seperti itu. Jadi babman kalau di orang Korea ngucap itu bacanya adalah bamman itu ngucapnya. Kok bisa seperti itu? Ya itu karena logatnya orang Korea. Makanya pelajaran seperti ini, pelafalan seperti ini ya kalian tuh skip dulu ya. Yang penting kalian tuh paham dulu, perbanyak kosakata lalu bisa memahami kalimat. Seperti itu aja. Oke, langsung aja kita fokus ke kalimatnya ya. Sorry, kosakatanya sekarang. Ya, ohi kosakatanya ini ya pun ohi kosakata 2 ini ada emsik munwa. Munwa itu budaya, emsik itu makanan. Jadi budaya makanan di Korea. Kata hansik ya. Hansik itu singkatan dari han itu hanguk ya. Han itu hanguk, sik itu emsik. Jadi hanguk emsik disingkat hansik itu adalah makanan Korea. Terus ada lagi jungguk ya. Jungguk itu artinya adalah Cina ya pun ya.
Jungkook itu Cina. Ya, Jungkook itu Cina. Kalau ada kata Jungsik, ya, kalau ada kata Jungsik seperti ini. Ya, kalau Jungkook itu Cina, kalau Jungsik adalah makanan Cina. Kalau Hansik itu Hanguk, Emsik. Jadi makanan Korea. Kalau Jungsik itu Jungkook, Emsik, makanan Cina. Seperti itu ya. Terus ini banchan, ada banchan lauk, terus ini bab nasi, ya gambarnya seperti ini. Jadi di sana itu kalau nasi itu ditaruh di mangkuk seperti ini ya. Terus kuk itu kuah, sup, terus sut karak itu sendok, terus ada caut karak itu sumpit ya. Terus ini banchan lauknya, ini adalah kaktuki. Kaktuki itu seperti kayak kimchi. Ini kimchi ya, kimchi tapi terbuat dari lobak ya, lobak yang dipotong kotak-kotak ya. Kimchi yang terbuat dari lobak yang dipotong kotak-kotak seperti ini. Gimana mas rasanya? Was, nanti kalau sampai Korea kalian paham sendiri ya, nggak usah tanya. Kim itu artinya adalah rumput laut ya, rumput laut tapi bentuknya kertas seperti ini ya. Jadi ada rumput laut yang modelnya kayak kertas seperti ini ya. Mungkin kalian di Indomaret di supermarket di sini pun ada ya, kayak gini ya, kim seperti ini ya. Makanya kalau ada makanan itu namanya kimbap ya, kimbap. Jadi kim itu adalah rumput laut yang model kertas nih, kertas rumput laut itu aja ya, kertas rumput laut. Terus bab itu artinya adalah nasi. Jadi kalau ada kata kimbap itu berarti nasi yang dibungkus dengan kertas rumput laut seperti itu, kayak lontong ya, kayak lontong tapi dibungkus pakai kertas rumput laut seperti ini, kimbap ya. Ya udah kalian bisa browsing sendiri di internet ya, kimbap itu seperti apa. Terus ada sengson itu ikan, kata kui itu adalah panggang. Jadi ikan bakar atau ikan panggang gitu ya. Terus lanjutkan. Ini ada sengil itu ulang tahun. Jadi kalau ulang tahun di Korea itu makanan yang dimakan itu adalah miyeokguk. Itu ada sup rumput laut ya, sup rumput laut ini. Jadi modelnya seperti ini ya. Ini rumput laut asli. Kalau ini tadi rumput laut kertas namanya adalah kim. Kalau ini adalah miyeokguk itu sup rumput laut. Ya seperti itu. Jadi kalian harus ingat kalau ulang tahun di Korea itu makanan yang dimakan adalah miyeokguk atau sup rumput laut. Tapi meskipun bukan hari ulang tahun pun ya, kalian nanti kalau kerja di kantin itu pasti hampir tiap hari makan kayak gini. Jadi miyeokguk ini nggak kok waktu ulang tahun saja ya. Bahkan tiap hari kita itu akan makan sup rumput laut seperti ini ya, atau miyeokguk itu nanti kalau kita jam makan siang itu hampir tiap hari. Kata Jongwol Daebolem ini adalah bulan purnama, melihat bulan purnama. Di saat Jongwol Daebolem seperti ini, itu makanan yang dimakan itu adalah namanya okokbap ya. Okokbap ini adalah makanan yang terdiri ini beras ya. Makanan yang terbuat dari beras yang dicampur dari 5 biji-bijian seperti ini. Jadi ini beras dicampur 5 biji-bijian, itu namanya adalah okokbap. Terus ada kata dungji. Dungji itu artinya adalah titik balik matahari musim dingin ya. Kalau kalian nggak ngerti kata dungji, dungji itu adalah hari ini musim ya, musim di antara 1 tahun ya, musim di dalam 1 tahun itu yang memiliki malam terpanjang, itu yang dimaksud dengan dungji. Jadi musim dalam 1 tahun yang memiliki malam terpanjang itu biasanya itu saya baca artikelnya itu biasanya itu 22 Desember ya, 22 Desember itu. Jadi itu ini waktunya itu 22 Desember biasanya itu dungji itu ya. Jadi musim di dalam 1 tahun yang memiliki malam terpanjang. Jadi ada itu musim dalam 1 tahun yang malamnya itu panjang ya. Jadi siangnya itu sedikit tapi malamnya itu panjang. Itu biasanya itu terjadi di saat ini tanggal 22 Desember ya. Itu biasanya kalau waktu dungji itu ya, malamnya itu biasanya orang Korea itu menaburkan kacang merah itu ya di dinding atau di depan pintu itu. Mitosnya karena itu fungsinya itu katanya untuk mengusir setan katanya ya, waktu dungji ini ya. Karena malamnya panjang itu biasanya orang Korea itu menaburkan kacang merah di dinding atau di depan rumah itu ya, di pintu rumah itu, fungsinya untuk mengusir setan katanya itu seperti itu. Aku baca artikelnya seperti itu ya. Terus makanan yang dimakan saat dungji atau saat malam terpanjang ini, musim yang malamnya terpanjang ini dalam 1 tahun ini adalah
patjuk. Itu adalah bubur kacang merah. Itu makanan yang dimakan adalah patjuk. Ingat ya. Jadi kesimpulannya kalau ulang tahun makanan yang dimakan adalah myeokguk di saat ulang tahun. Jeongwol Daebolleum makanan yang dimakan adalah okokbap, yaitu beras yang dicampur dengan 5 biji-bijian. Lalu di saat Dongji atau ini apa? Musim yang memiliki malam terpanjang ini, makanan yang dimakan adalah patjuk. Lalu di saat Dongji ini, kebiasaannya orang Korea itu menaburkan kacang merah di dinding atau di depan pintu untuk mengusir setan. Itu kalian harus ingat itu ya. Terus Boknal itu adalah hari terpanas di saat musim panas. Itu makanan yang dimakan adalah samgitang. Itu adalah sup ayam ginseng. Terus kosakata yang ini bawahnya ini yejon itu adalah dulu kala atau di masa lalu ya. Terus poko itu garpu, terus tekpyeol hata itu adalah spesial, nal itu hari, terus ada sengsonwe itu adalah ikan mentah, kata juk itu adalah bubur. Terus ada daechop hata itu artinya adalah menjamu makanan. Ini adalah menjamu makanan ya. Ya, ini artinya menjamu makanan. Sekarang kita lanjutkan ke rimel poko. Jadi lihatlah gambar, kemudian Pokiwa kaji tewaral wansong haseo. Jadi sempurnakanlah dewa itu percakapan sama seperti dengan contohnya. Ya, ini contohnya seperti ini ya, 여러분. 한국 사람들은 보통 뭘 먹어요. Jadi mul ini singkatan dari kata moral ya. Ingat ya, mul ini singkatan dari kata moral. Jadi mu itu apa? Rel itu ada partikel objek disingkat mul. Jadi orang-orang Korea 보통 itu biasanya makan apa? Papa kokuk pancanel 먹어요. Makan lauk, makan sup dan nasi seperti itu. Terus nomor 2 maksudnya itu makan nasi dengan lauk dan sup ya. Nomor 1 ini 한국 사람들은 동지에 뭘 먹어요. Jadi orang-orang Korea pada waktu Dongji tahu ya Dongji itu. Jadi Dongji itu adalah musim dalam 1 tahun yang memiliki malam terpanjang, itu namanya adalah Dongji. Jadi orang-orang Korea itu makan apa pada waktu Dongji? Ini adalah patjuk. Ingat kalau saat Dongji itu makanan yang dimakan adalah patjuk ya. Jadi patjuk seperti ini. Ya, tulisnya gimana ya? Oh, pakai T ya. Patjuk seperti ini. Patjuk. Patjukel mokoyo. Jadi maaf ini mejanya kurang goyang-goyang ya. Jadi kurang rapi. Kalian tahu lah ya, patjukel mokoyo makan patjuk. Bentar, saya ganjal dulu mejanya ini. Ini mejanya goyang-goyang. Oke. Udah nggak bisa lah, nggak apa-lah. Nomor 2 ya, 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea 생일에 뭘 먹어요 pada hari ulang tahun. Kalau hari ulang tahun itu ya, itu makannya apa? Ini kalau ini adalah myeokguk. Jadi myeokguk을 먹어요. Jadi myeokguk ya. Jadi myeokguk을 먹어요. Makan myeokguk atau sup rumput laut ya. Terus nomor 3 ini 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea Jeongwol Daebolleum. Jadi pada saat ini Jeongwol Daebolleum itu makannya apa? Ya, makannya itu adalah okokbap ya. Okokbap itu adalah nasi yang dicampur dengan 5 biji-bijian. Itu okokbap을 먹어요. Makan okokbap. Ini ya okokbap itu. Nasi yang dicampur dengan 5 biji-bijian. Terus ini 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea bungnale 뭘 먹어요 pada saat bungnal. Bungnal itu adalah hari terpanas di saat musim panas ya. Jadi hari terpanas di saat musim panas itu makan apa? Makannya adalah samgitang. Jadi samgitang. Ya, samgitang. Ya, samgitang을 먹어요. Sekarang kita lanjutkan yang munbob yang tata bahasa 2 ini ya 여러분. Jadi tata bahasa 2 ini kita akan belajar tata bahasa bentuk nende dan bentuk ende ya 여러분. Itu artinya adalah bisa diartikan jadi, bisa diartikan tapi. Tapi untuk di bab ini, bab 26 ini, kata nende di tengah ini kita artikan tapi ya 여러분. Misalnya jam, terus nende itu artinya tapi apa, seperti itu ya. Nanti kita bahas. Jadi seperti itu aja ya, simple aja. Ini kita lewatin aja. Bisa kalian tulis ya. Ini artinya adalah titik, tapi, titik, seperti itu. Cara merangkainya seperti ini ya bun. Kalau kata kerja,
Ya, kata kerja semuanya maupun akhirannya vokal atau maupun akhirannya itu konsonan itu dipakai belakangnya itu nende. Contohnya kayak mokta. Ya, ini kata kerja ya, mokta itu makan. Kalau di bentuk nende berarti mong nende. Meskipun tulisannya itu mok nende tapi dibaca mong nende seperti mong nende. Jadi artinya adalah makan tapi apa seperti itu. Jata itu tidur menjadi ja nende. Tidur tapi apa seperti itu. Ita menjadi in nanti, bukan it nanti tapi in nanti, dibacanya tuh in nanti gitu ya. Itu artinya adalah ada atau punya tapi apa seperti itu belakangnya. Terus untuk kata sifat, ini kata sifat ya Yarbun. Kalau kata kerja maupun vokal atau konsonan tetap memakai ditambahi belakangnya nende. Tapi kalau kata sifat yang akhirannya itu ini apa konsonan ya, akhirnya konsonan itu ditambah kata ende. Kalau ini nende, kalau ditambahi ende. Misalnya cakta, kata sifat cakta ini huruf terakhirnya adalah g itu adalah konsonan, maka cakende seperti bukan cak nende tapi cakende, jadi ditambahi ende kalau kata sifatnya akhirannya adalah konsonan ya. Tapi kalau kata sifatnya akhirannya vokal atau kata sifatnya itu akhirannya itu konsonan tapi konsonan yang huruf L ya, konsonan huruf L itu ditambah kata nd. Kalau ini tadi ende ya, ini ende, kalau ini adalah nd seperti itu. Yepeda, yepe ditambah nd berarti yepende seperti itu ya. Jadi langsung dikasih n di bawahnya. Yepende ya, nd-nya ditaruh di bawahnya kata sifatnya langsung. Artinya adalah cantik tapi apa seperti itu. Kata molta, molta itu artinya adalah jauh ya, jauh. Kalau dirubah ke bentuk ende berarti L-nya ini diganti kata ende ya Yarbun ya. L-nya itu hilang langsung tambah ende. Jadi artinya adalah jauh tapi apa belakangnya itu ya. Seperti itu ya. Oke, kita langsung aja ke contohnya ya Yarbun. Tteokbokki는 매운데 김밥은 안 매워요. Jadi tteokbokki itu nama makanan ya. Tteokbokki itu meu itu berasal dari kata mepta. Mepta itu artinya adalah pedas ya Yarbun. Mepta itu pedas, kalau dirubah ke bentuk ya berarti mewoyo. Harus ingat kalian ya, mewoyo. Kalau dirubah ke bentuk ente berarti meu ya, meu bukan mewo tapi meu. Meunde, jadi dibaca meunde. Jadi tteokbokki는 meunde. Tteokbokki itu pedas, ende, akan tetapi kimbap itu tidak pedas. Bawahnya 이번 주는 바쁜데. Jadi minggu ini 바쁘다 itu sibuk ya. Sibuk akan tetapi 다음 주는 ya minggu depan 한가해요 itu senggang. Terus bawahnya 토요일은 출근하는데. Jadi hari Sabtu 출근하다 itu berangkat kerja. Karena ini kata kerja maka ditambah kata nende ya. Jadi hari Sabtu berangkat kerja akan tetapi 일요일은 ya hari Minggu itu 출근하네요 itu tidak berangkat kerja seperti itu. Sekarang kita lanjutkan yang latihan satu ini ya Yarbun, 그림을 보고. Jadi lihatlah gambar, kemudian 보기와 같이 문장을 완성하세요. Sempurnakanlah munjang kalimat sama seperti dengan contohnya. Ya, contohnya itu seperti ini. 마루는 넓은데 방은 좁아요. Jadi maru masih ingat ya. Maru itu artinya adalah ruang lantai untuk kumpul-kumpul keluarga. Jadi ruang lantai untuk kumpul atau ngobrol bersama keluarga seperti ini ya. Itu jadi maru itu 넓은데, jadi maru itu luas atau lebar, ende akan tetapi 방은 좁아요, akan tetapi kamar itu sangatlah sempit ya. Kata 좁아요 itu sempit. Jadi kamar sempit. Terus ini kita disuruh membuat kalimat memakai kata ende ini ya Yarbun. 치킨 좋아하다. Jadi ayam itu suka, samgyetang itu tidak suka. Jadi kalau dirubah kalimat itu ada 치킨은 좋아하는데. Ini ya, karena ini 좋아하다 berarti 좋아하는데. Kita tulis di sini aja Yarbun ya biar cepat ya. 좋아하는데. Terus 삼계탕은 안 좋아해요.
Ya, untuk mempercepat ya. Cikinan ya, cikinan ya, cikinan seperti ini. Cikinan 좋아하는데 삼계탕은 안 좋아해요. Jadi ayam saya suka, akan tetapi samgyetang saya tidak suka. 생선구이, 생선구이는 ya, pakai nen. Kenapa nen? Karena akhirannya i, berarti kita pakai nen. 생선구이는 ya, ini partikel subjek. 먹는데, jadi 먹는데 ya, 생선구이는 먹는데, jadi 생선회는 ya, 생선회는 안 먹어요, seperti ini. Jadi di artian itu adalah 생선구이 itu adalah ikan panggang saya itu makan, nanti akan tetapi ikan mentah saya tidak makan. Bawahnya kimchi는 ya, kimen ya, kim itu adalah ini kertas rumput laut ini ya, Eropa ini kimen ya, kimen 좋아하다. jadi kimen 좋아하는데 깍두기는 ya, 깍두기는 kenapa nen? Ini huruf terakhirnya i, jadi 깍두기는 싫어해요. Kalau dirubah ke bentuk, kalau biar bisa dipakai dalam kalimat, maka bentuk da harus dirubah ke dalam bentuk yo. Jadi kim은 좋아하는데, jadi kim saya itu suka, akan tetapi 깍두기 saya benci. Kata 싫어하다 itu tidak suka atau benci ya. Seperti itu. kita lanjutkan yang nomor 2 ya 여러분. 한국과 여러분 나라의 음식 문화를 비교해 보세요. Ingat kalau ada kata kerja, 비교하다 itu artinya adalah membandingkan. Ini adalah kata kerja. Kalau ada kata kerja, belakangnya ada kata 보세요, itu berarti cobalah ya. Jadi cobalah membandingkan atau coba bandingkanlah budaya makanannya negara kalian semua dengan Korea. Ya, contohnya seperti ini. 한국 사람들은 젓가락을 사용하는데. Jadi orang-orang Korea itu menggunakan sumpit. Nende akan tetapi urinara saramderen, kita penggal dari sini, orang-orang negara kami itu menggunakan garpu. Oke, yang nomor 1 ya, kata bab itu adalah nasi, kata pang itu artinya adalah roti. Jadi kita masukkan ke dalam kalimat ya, kita rubah dalam kalimat ini. Kita gak usah tulis saja ya punya, karena lama nanti. 한국 사람들은 밥을 먹는데, jadi 한국 사람들은 밥을 먹는데 ya, terus 우리나라 사람들은 빵을 먹어요. Jadi orang-orang Korea itu 밥을 먹는데 itu makan nasi, nende akan tetapi 우리나라 사람들은 orang-orang negara kami itu 빵을 먹어요, makan roti. Seperti itu ya contohnya itu. Sekarang yang nomor 2 ya Rebun, kata mepta itu pedas, kata mepjianta itu artinya adalah tidak pedas. Kita disuruh membuat kalimat dengan kata ini ya. Jadi kita anggap aja kita membuat kalimat makanan Korea pedas, makanan negara kami itu tidak pedas, seperti itu ya. Jadi makanan Korea itu 한국 음식. Jadi 한국 음식은 ya, 한국 음식은 itu 매운데. Jadi 한국 음식은 매운데, tulisannya 매운데 ya, 매운데 ya, 한국 음식은 매운데. Terus 우리나라 음식은, jadi 우리나라 음식, jadi uri itu kami ya, 우리나라, jadi nara itu negara, 음식 itu makanan ya, 우리나라 음식은 ya, 맵지않아요 itu tidak pedas. Jadi 한국 음식은 매운데, makanan Korea itu pedas, akan tetapi 우리나라 음식은, makanan negara kami itu 맵지않아요, tidak pedas. Sekarang yang nomor 3 ya Rebun, miokuk. Miokuk itu adalah sup rumput laut, keike itu adalah kue tar ya. Anggap aja kita merangkai kalimat, kita coba 한국 사람들은, jadi orang-orang Korea, 생일에, kata 생일 itu adalah hari ulang tahun ya Rebun, 생일에 ya. 생일에 berarti pada hari ulang tahun. Jadi 한국 사람들은, orang-orang Korea, 생일에 itu 미역국을 먹는데. jadi 미역국을 먹는데. Terus 우리나라 사람들은
생일에 케이크를 먹어요. Jadi orang-orang Korea itu 생일에 pada hari ulang tahun itu 미역국을 먹는데, itu makan 미역국. 는데 akan tetapi 우리나라 사람들은, orang-orang negara kami, 생일에 pada hari ulang tahun 케이크를 먹어요, makan kue tar atau makan cake. Ini ya, kalian tulis sendiri ya punya, karena kalau saya tulis nanti lama. Sekarang kita lanjutkan yang Tehwa I, yang percakapan 2 ini ya Yarbun. Ini ada percakapan antara Jinsu dan Wang Min. Jinsu berkata, Wang Min si 중국에서도 생일에 미역국을 먹어요. Jadi Kak Wang Min, ya Kak Wang Min, apakah di Cina juga makan miokuk atau makan sup rumput laut pada hari ulang tahun? Seperti itu. Jadi Jinsu berkata sama Wang Min. Jadi ceritanya Wang Min ini adalah orang Cina ya. Terus Jinsu ini adalah orang Korea mungkin ya. Terus Wang Min berkata, 아니요, 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데. Jadi tidak. Memang sih di Korea itu kalau pada waktu hari ulang tahun itu makan namanya miokuk ya. Akan tetapi 중국에서는 di Cina 국수를 먹어요. Makan namanya bihun kuah atau kuksu. Jadi kuksu itu seperti ini ya, bihun yang ada kuahnya ini. Jadi Wang Min ini adalah orang Cina ya Rebun. Lalu Jinsu ini adalah orang Korea. 국수는 생일에도 먹고 결혼식 날에도 먹어요. Jadi kuksu atau bihun kuah itu dimakan ya, ini pada hari, dimakan juga pada hari ulang tahun ya. Kemudian dimakan juga pada hari yang pesta pernikahan. Jadi dimakan juga pada hari ulang tahun dan dimakan juga pada hari pesta pernikahan. Seperti itu ya. Lalu Jinsu ini berkata lagi, 예전에는 한국에서도 결혼식 날 국수를 먹었어요. Ya, 예전에 itu ya, pada dulunya itu ya. Dulunya itu memang di Korea pun ya, di Korea pun itu makan namanya kuksu atau bihun kuah itu pada hari pesta pernikahan ya. 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. Itu untuk menjamu ya, menjamu itu menjamu kuksu kepada para tamu di pesta pernikahan. Jadi menjamu kuksu atau bihun kuah itu kepada para tamu di pesta pernikahan ya dulunya itu. 그래요? Begitukah? 한국에서도 국수는 좋은 날 먹는 음식이네요. Jadi seperti itu. Benarkah atau begitukah? Jadi di Korea pun ya, di Korea pun kuksu atau bihun kuah itu 좋은 날 먹는 음식이네요. Jadi kuksu itu di Korea pun itu merupakan makanan yang dimakan pada hari yang bagus juga ya, seperti itu. Ya. Oke, mari kita dengarkan listeningnya di track 155. Oke, selamat mendengarkan. 왕민 씨, 중국에서도 생일에 미역국을 먹어요? 아니요. 한국에서는 생일에 미역국을 먹는데 중국에서는 국수를 먹어요. 국수는 생일에도 먹고 결혼식 날에도 먹어요. 예전에는 한국에서도 결혼식 날 국수를 먹었어요. 결혼식에서 손님들에게 국수를 대접했어요. 그래요? 한국에서도 국수는 좋은 날 먹는 음식이네요. Sekarang 대답해봐요. Mari coba kita menjawabnya. 중국에서는 생일에 뭐 먹어요? 뭘 먹어요? Jadi di Cina itu pada hari ulang tahun itu makan apa di Cina itu? Jadi jawabannya adalah makan kuksu ya. Jadi ini ya, di Cina ini 국수를 먹어요. Jadi 국수를 먹어요. Ya, 생일에 국수를 먹어요. Pada hari ulang tahun 생일에 국수를 먹어요. Makan bihun kuah. Nomor 2, 한국과 중국에서 국수는, jadi kuksu di Cina dan di Korea 언제 먹는 음식이에요. Itu adalah makanan yang dimakan kapan, seperti itu. Jadi kuksu
di Cina maupun di Korea ini adalah makanan yang dimakan kapan? Itu adalah ini ya. Kuksunen, ini jawabannya adalah ini. Kuksunen jonal 먹는 음식이에요. Jadi kuksu ini adalah makanan yang dimakan pada hari yang baik atau hari yang bagus. Ini ya. Kuksunen jonal 먹는 음식이에요. Seperti itu. Kita lanjutkan 지시된 표현을 활용하여. Jadi memanfaatkan ekspresi yang telah dipaparkan. Tewae poseo, jadi cobalah untuk bercakap-cakap atau berdialog ya. Ini bancan itu adalah lauk, kim itu adalah kim ya, kertas rumput laut ini. Terus kimi sata itu adalah kim itu murah, terus kimi bisata itu adalah kim itu mahal. Kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분, mari kita bahas bersama-sama. 제일 좋아하는 반찬이 뭐예요? jadi 뭐예요 ya, maaf, 뭐예요. Jadi 제일 좋아하는 반찬 ya, berarti partikel subjeknya di sini ya. Jadi 반찬 itu lauk ya. Lauk yang paling kamu sukai itu apa? Seperti itu. Jadi 제일 좋아하는 반찬 itu lauk yang paling kamu sukai itu apa? 저는 김을 좋아해요. Jadi saya itu suka kim. 고향에도 자주 먹었어요. Apakah di kampung halaman juga sering makan? Seperti itu. 아니요, 한국에서는 ya tidak. Di Korea 김이 사는데 ya, di Korea itu kim itu murah ya, sata itu murah, 근데 akan tetapi 고향에서는 di kampung halamanku 김이 비싸요. Kim itu mahal. Seperti itu ya 여러분 ya. Mari kita masukkan kosakata yang di bawahnya itu ke dalam kalimatnya. Coba yang bawahnya ini ada kata kuk ya. Kuk itu adalah kuah ya. Kuk, miokuk itu adalah sup rumput laut. Terus ini kuk itu sup ya. Kuk itu sup. Terus ini miokuk itu adalah sup rumput laut. Miokuk mokta itu adalah makan miokuk, makan sup rumput laut. Terus miokuk an mokta itu tidak makan miokuk atau tidak makan sup rumput laut ya. Mari kita masukkan ke dalam kalimatnya ya 여러분 ya, seperti yang tadi. 제일 좋아하는 국이 뭐예요? Jadi kuk itu adalah sup ya. Jadi kuk itu sup, diganti supnya nanti 제일 좋아하는 국이 뭐예요? Jadi kuk itu sup yang paling kamu sukai itu apa? Seperti itu. 저는 미역국을 좋아해요. Jadi 저는 미역국을 좋아해요. 저는 saya suka miokuk ya. Miokuk itu adalah sup rumput laut. 고향에서도 자주 먹었어요. Apakah di kampung halamanmu juga sering makan miokuk gitu ya, maksudnya itu. 아니요, 한국에서는 jadi tidak. Di Korea 미역국을 먹는데. Jadi 미역국을 먹는데. Di Korea itu miokuk을 먹는데, di Korea itu makan miokuk, nende akan tetapi ya 고향에서는 di kampung halamanku miokuk을 안 먹어요. miokuk을 안 먹어요, tidak makan miokuk atau sup rumput laut. Sekarang 유용한 표현 ini artinya adalah ekspresi yang bermanfaat atau berguna ya. 구경 좀 할게요. Kata 좀 ini singkatan dari kata 조금, artinya adalah sedikit ya 여러분. Atau bisa juga kata 좀 ini fungsinya untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi artinya dua ya, bisa diartikan sedikit atau bisa juga diartikan sebentar atau bisa juga diartikan memperhalus kalimat di depannya, seperti itu. Jadi kata kukyong itu artinya ada melihat-lihat, kata cum itu sebentar atau sedikit, kata elkeo itu akan ya, kata hata itu melakukan, akan melakukan sedikit melihat-lihat, maksudnya itu diartikan adalah saya akan melihat-lihat sebentar. 안녕하세요 ya, selamat pagi ya, halo gitu ya. 신발 구경 좀 할게요. Aku akan melihat-lihat sebentar sepatunya, seperti itu. 네, 구경하세요 ya, silakan melihat-lihat atau melihat-lihatlah ya. Terus 운동화는 여기, jadi sepatu olahraganya yogi, ada di sini. 구두는 sepatu kulitnya itu 저쪽에 있어요, ada di sebelah sana, seperti itu.
Sekarang kita lanjutkan munwawa 정보. Jadi budaya dan informasi. Mari kita bahas bersama-sama ya 여러분. 한국의 식사 예절. Jadi 예절 itu adalah etika, siksa itu makan, itu adalah milik atau kita artikannya gitu ya. 한국 itu Korea. Jadi etika makannya Korea. Seperti itu. Mari kita bahas bersama-sama artikelnya. 어느 나라에나 식사할 때 지켜야 하는 예절이 있습니다. Jadi 어느 itu mana, kata nara itu negara, itu artinya jadi di negara mana, seperti itu ya. Tapi kalau kita artikan di negara mana itu kan susah untuk menyimpulkannya ya. Jadi kita artikan atau kita simpulkan ini artinya adalah di setiap negara gitu ya ya. Jadi di setiap negara 식사할 때 saat makan 지켜야 하는 예절이 있습니다. Jadi ada yejol itu etika dan itu di tengah berarti yang, kata ya kata harus, jikyo itu ditaati. Jadi saat makan di setiap negara saat makan itu ada etika yang harus ditaati. 한국도 예외는 아닙니다. Jadi yewe itu terkecuali. Kalau yewe는 아닙니다 itu tidak terkecuali juga Korea. Seperti itu ya. Jadi tidak terkecuali juga Korea. 식사를 위해 식탁이나 밥상에 앉을 때, jadi siksa itu makan, kata 위에 itu untuk ya, untuk makan ya, untuk makan, kata T itu saat, untuk makan saat, anta itu duduk ya, untuk makan saat duduk di, kata 밥상 itu meja makan, kata siktak pun artinya adalah meja makan ya Yarabbun ya. Mungkin kalau 밥상 itu meja makan yang bulat ini ya, kalau siktak itu meja makan yang ini yang kotak ini ya. Jadi untuk makan saat duduk di meja makan yang bulat atau meja makan yang kotak gitu. 어른이 중앙의 좋은 자리에 앉을 수 있도록 ya 배려합니다. Jadi 어른이 itu artinya adalah orang tua ya, 어른 itu. Orang tua itu harus kita pedulikan. Turok supaya al-suit bisa duduk di tempat duduk yang bagus di bagian tengah. Jadi seperti itu ya. Jadi untuk makan saat duduk di meja makan, orang tua itu harus kita pedulikan ya Rabbun, supaya orang tua itu bisa duduk di tempat duduk yang bagus yang berada di bagian tengah. Seperti itu. 식사를 시작할 때는, jadi saat mulai makan, 어른이 먼저 수저를 든 다음에, jadi 어른이 itu saat makan ya, orang tua. Begitu setelah mengangkat sendok sumbit terlebih dahulu, ya, 다음에 berikutnya, 아래 사람이 수저를 들고, jadi berikutnya itu orang yang lebih muda itu melanjutkan untuk mengangkat sendok sumpitnya ya. Kemudian 어른이 먼저 식사를 시작한 다음에, jadi orang tua ya begitu setelah mulai makan terlebih dahulu, selanjutnya diikuti dengan 아래 사람이, itu orang yang lebih muda itu mulai makan. Jadi orang tua itu harus didahulukan ya, lalu diikuti dengan orang yang lebih muda selanjutnya. Seperti itu. 혹시 식사를 먼저 마셔도, 혹시 itu jikalau sekiranya ya, jikalau sekiranya kita itu telah selesai terlebih dahulu ya makannya ya, jikalau sekiranya kita itu telah selesai terlebih dahulu makannya pun ya, 어른이 식사를 끝내기 전까지는, jadi orang tua itu sampai sebelum menyelesaikan makanannya ya, 자리에서 일어나지 않습니다. Maka kita tidak boleh bangkit ya dari tempat duduk kita. Paham ya dari sini ya. Jadi sekiranya kita itu sudah selesai makan pun ya, tapi apabila orang tua itu belum selesai, maka kita itu harus ini ya, kita itu tidak boleh bangkit atau tidak boleh bangun dari tempat duduk itu sebelum ya orang tua itu menyelesaikan makannya. Seperti itulah kira-kira artinya itu. 식사할 때는 포크와 나이프 대신 숟가락과 젓가락을 사용하는데, jadi kita penggal dari sini ya 여러분. Saat makan ya, saat makan kata 대신 itu sebagai pengganti. Saat makan sebagai pengganti pisau dan garpu itu menggunakan sumbit
dan sendok. Jadi seperti itu ya, saat makan itu sebagai pengganti pisau dan garpu itu biasanya orang itu menggunakan sumpit dan sendok. Akan tetapi sutkara keronen ya dengan menggunakan sendok babkwa kukel moko itu kita itu makan sup dan nasi. Jadi dengan menggunakan sendok itu makan sup dan nasinya. Kemudian jotkara keronen ya dengan menggunakan sumpit pancanel 먹습니다 itu makan lauknya. Kata pancan itu lauk ya. Karena akan tetapi atau namun ya namun akhir-akhir ini 밥도 젓가락으로 먹는 사람들이 많아졌습니다. Akan tetapi akhir-akhir ini ya orang-orang yang makan dengan menggunakan sumpit ya nasi pun, jadi maksudnya seperti ini ya. Namun akhir-akhir ini orang-orang yang makan nasi ya dengan menggunakan sumpit pun gitu mana jossemnida itu menjadi banyak gitu ya cara mengartikannya itu. Sutkarakwa jotkarakun jadi sumpit dan sendok tungsie terjimalayamyo. Jadi kita itu jangan mengangkatnya secara bersamaan. Bab keresina kukerese sonero dolku 먹으면 안 됩니다. Lalu kita itu tidak boleh jika makan dengan mengangkat dengan tangan ya, kita mengangkat mangkuk sup dan mangkuk nasi. Jadi artinya itu kita tidak boleh jika kita itu makan dengan mengangkat mangkuk sup dan atau mangkuk nasi ini dengan menggunakan tangan kita, itu tidak boleh. Lalu putung biasanya babkwa kuken biasanya itu nasi dan supnya kein 별로 먹지만 jadi makannya itu dengan pribadi atau sendiri-sendiri ya biasanya itu. Jadi biasanya itu nasi dan supnya itu makannya itu dengan sendiri-sendiri. Akan tetapi bancanen lauknya itu 함께 나누어 먹습니다. Itu makan dengan cara berbagi bersama-sama. Jadi maksudnya itu biasanya itu lauk, sup dan juga nasinya itu makannya itu sendiri-sendiri ya, di piring sendiri-sendiri ya, akan tetapi lauknya itu makan dengan cara berbagi bersama-sama. Seperti itu ya. Saling berbagi bersama-sama itu lauknya. Lalu 예전에는 ya dulunya 찌개나 찜을 여러 사람이 함께 먹기도 했지만 jadi dulunya itu jjigae atau sup sayur ini ataupun cim rebusan ini beberapa orang itu bersama-sama itu makan juga ya. Jadi dulunya itu jjigae dan rebusan ini beberapa orang itu makan bersama-sama ya. Akan tetapi 요즘은 akhir-akhir ini 개인 접시에 덜어서 먹는 사람이 많습니다 ya. Akhir-akhir ini banyak orang yang makan dengan cara mengambil atau mengurangi di piringnya masing-masing seperti itu. Kita lanjutkan. 그리고 식사 중에 의자에 발을 얹거나 음식 씹는 소리를 크게 내는 것은 jadi 그리고 kemudian kata got itu artinya adalah hal ya. Jadi kemudian hal yang menimbulkan secara besar suara yang kata sim itu ada mengunyah ya, yang mengunyah makanan atau menaruh kaki di kursi di saat tengah makan itu 조지않 습니다. Itu tidaklah bagus atau tidaklah baik ya. Jadi artinya tuh kemudian ini ya, kita itu kemudian ini hal yang menimbulkan suara di saat mengunyah makanan itu dan juga menaruh kaki di kursi itu tidaklah baik ya. 음식을 먹기 전에, jadi 전에 itu adalah sebelum ya 여러분 ya. Jadi 전에 itu sebelum kita makan makanan. 잘 먹겠습니다. 다 먹는 후에는 잘 먹었습니다라고 인사를 합니다. Jadi sebelum makan makanan kita itu mengucap salam yang dinamakan 잘 먹겠습니다. Jadi seperti ini ya. Jadi sebelum makan kita mengucapkan salam 잘 먹겠습니다 yang diartikan adalah saya makan hidangannya atau selamat makan gitu ya. Lalu
Ta 먹는 후에는, jadi setelah kita makan semua makanannya itu kita mengucapkan salam, yaitu 잘 먹었습니다. Itu artinya adalah saya telah menikmati hidangannya, atau terima kasih atas hidangannya yang sangat enak ini gitu ya. 확인해요. mari kita periksa, mari kita cek ya. 한국의 주거 문화에 대해 이야기할 수 있다. Jadi kita bisa bercerita atau menceritakan tentang budaya tempat tinggal Korea. Terus bawahnya 여러 나라의 음식 문화를 비교하여 말할 수 있다. Kita bisa mengatakan ya, kita bisa berkata untuk membandingkan ya, membandingkan budaya makanan. Kata 여러 나라 itu berbagai negara. Terus 어떤 행위나 상태를 허락하는 표현을 사용할 수 있다. Kita bisa menggunakan ekspresi untuk mengizinkan suatu keadaan. Jadi kita bisa menggunakan ekspresi yang mengizinkan suatu keadaan atau suatu 행위, itu tindakan. Jadi tindakan yang bagaimana, anggap aja ini artinya adalah suatu tindakan ya, suatu tindakan atau suatu mengizinkan suatu keadaan. Sekarang kita lanjutkan yang EBS topik ilki ya 여러분. Mari kita bahas bersama-sama. 1번에서 2번까지 nomor 1 sampai nomor 2 빈칸에 들어갈 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar, pergi masukkan ke pinggan yang ini ya, kita masukkan ke pinggan ini. Oke, nomor 1, 밥을 먹을 때는, jadi pada saat makan nasi, 숟가락을 섞고, itu kita menggunakan sendok ya. Kemudian 반찬을 먹을 때는, ya saat makan lauk, 젓가락을 점점점점, kita titik-titik sumpit ya. Kira-kira jawabannya nomor berapa? Nomor 1 비교합니다, membandingkan sumpit, jelas bukan ya. Nomor 2 정리합니다, merapikan sumpit, jelas bukan. Nomor 3 itu 포장합니다, itu membungkus sumpit, jelas bukan. 사용합니다 itu menggunakan sumpit. Oke, 정답은 4번입니다. Jadi pada saat makan nasi kita itu menggunakan atau memakai sendok ya. Kemudian saat makan lauk ya, kita itu 젓가락을 사용합니다, kita menggunakan sumpit. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분. 한국은 제 고향보다 좁습니다. Jadi Korea itu dingin dibandingkan kampung halamanku. Jadi Korea itu subjeknya ya, kita penggal di sini. Korea itu dingin dibandingkan kampung halamanku. 날씨가 쌀쌀해지면, ya 날씨 itu cuacanya, 면 itu jika, kata jida itu menjadi ya. Jadi cuacanya jika menjadi dingin ya, 점점점점을 해야 돼요. 해야 됩니다. Kita itu ya 됩니다 itu harus ya. Kita itu harus titik-titik-titik ya. Maksudnya jika cuacanya itu menjadi dingin, kita itu harus apa kira-kira? 난방을 해야 됩니다. Itu adalah harus menghangatkan ruangan. Ini harus menghangatkan ya ruangan. Kata ini nengbang itu adalah harus mendinginkan ruangan. Terus ini kata nomor 3 itu suri. Suri를 해야 됩니다. Itu harus memperbaiki ruangan. Nomor 4 itu 교환을 해야 됩니다. Itu artinya adalah harus menukar ruangan atau harus mengganti ruangan. Oke, jawabannya itu adalah nomor 1 ya 여러분. nengbang itu adalah nanbang itu adalah pemanas ruangan. Tapi kalau nanbang을 하다 itu artinya adalah menghangatkan ruangan. Oke, 정답은 1번입니다. Jadi diartikan seperti ini ya. Korea itu dingin ya dibandingkan kampung halamanku. 날씨가 쌀쌀해지면, jika cuacanya itu menjadi dingin, maka kita itu harus melakukan penghangat ruangan. Melakukan penghangat ruangan diartikan adalah harus menghangatkan ruangan. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 다음 중 몇 줄진 부분이 많은 문장을 고르십시오. Jadi pilihlah kalimat yang benar yang bagiannya itu digarisbawahi di antara berikut ini. Intinya yang digarisbawahi yang betul itu yang nomor 1, 2, 3, atau 4. Nomor 1, 이 의자에 좀 앉아도. Ini 앉아도 돼요 ya, salah ya nih ya. Jadi 이 의자 itu adalah 이 의자 itu di kursi ini 좀 앉아, bukan 앉아 tapi 앉아도 돼요. Jadi bukan 앉아, ini salah ya, 앉아.
Ya maksudnya itu apakah boleh juga duduk ya sebentar di kursi ini ya. Cum ini diartikan sedikit atau sebentar, atau bisa juga diartikan untuk memperhalus kalimat di depannya. Jadi kita nggak usah artikan ya. Apakah boleh juga duduk di kursi ini, seperti itu. Harusnya itu anjatu bukan anjoto, jadi salah ya Yargun ya. Nomor 2, samusil ape juca hatu tuyo ya, bukan juca hatu tuyo. Ini ya, awal ini pengennya itu mengucap apakah boleh juga parkir di depan kantor gitu ya, bukan juca hatu tapi juca heto, jadi juca heto. Juca heyo awalnya ya, walaupun dirubah ke bentuk yo dulu, terus yo nya dibuang. Samusil ape juca heto tuyo, apakah boleh juga ya parkir di depan kantor, seperti itu. Jelas ini salah ya, karena harusnya itu heto bukan hato. Nomor 3, 여기에서 담배를 피우도 돼요, bukan piuto. Jadi ini kalau bentuk do seperti ini ya, jadi harus dirubah ke bentuk yo dulu ya. Jadi 담배를 피우다, jadi piuda ini berasal dari piuta ya, seperti ini ya pun. Kalau dirubah ke bentuk yo, harus dirubah ke bentuk yo dulu ya, menjadi pi wo yo, seperti ini, pi wo yo, seperti ini. Jadi yo-nya ini dibuang ya pun ya, yo-nya dibuang, jadi jadinya masih sisa pi wo kan gitu ya. 여기에서 담배를 피워도 돼요, seperti itu ya, bukan piuto tapi piwoto ya, insyaallah. Jadi apakah boleh juga piwo menghisap rokok di sini, seperti itu. Jadi nomor 3 ini tidak sesuai. Nomor 4, 극장에서 사진을 찍어도 돼요. Ya, ini sesuai ya, ini sesuai aturan ya. Apakah boleh juga mengambil foto di gedung bioskop? Ya, jawabannya adalah yang nomor 4. 정답은 4번입니다. Kita lanjutkan 여러분 yang nomor 4 ya 여러분. 빈간에 들어갈 알맞은 표현을 골라 문장을 완성하십시오. Jadi sempurnakanlah ya, mari sempurnakanlah kalimatnya ya, dipilih ekspresi yang benar lah, pergi masukkan ke pinggan, seperti itu. Oke, mari kita bahas soalnya ini ya 여러분, pelan-pelan saja. 나는 지난 주말에 이사를 했습니다. Jadi saya itu pada akhir pekan minggu lalu saya itu telah pindah rumah. 새집 근처에는, jadi di sekitar rumah yang baru, 공원이 있어서, sebab ada taman, 산책을 할 수 있고, maka saya bisa untuk jalan-jalan ya. Kemudian 마트도 가깝습니다, kemudian dekat juga mart ya, martnya itu dekat ya. Terus 새 집이 정말, jadi rumah barunya itu sungguhlah apa kira-kira? Nomor 1, 마음에 듭니다, itu adalah cocok di hati. Jadi rumah barunya itu sungguh cocok di hati, sesuai dengan perasaan ya, sesuai dengan perasaan atau sesuai pada perasaan atau cocok di hati. Nomor 2, 새 집이 정말 넓고, jadi rumah barunya itu sungguh luas dan bersih. Nomor 3, 새 집이 ya, rumah barunya itu sungguh 교통이 편리합니다, itu lalu lintasnya sangatlah nyaman atau transportasinya sangatlah nyaman. Terus nomor 4 itu 보증금이 ini 저렴합니다. Kata 보증금 itu adalah uang jaminannya, itu kata 저렴 itu sangatlah amat sangat murah sekali ya. Murah meriah, kata 저렴합니다 itu murah meriah. Jadi uang jaminannya itu murah meriah. Jadi jawabannya yang paling cocok itu nomor berapa ya Pun? Yang paling cocok itu adalah yang nomor 1 ya, cocok di hati. Jadi saya itu pada akhir pekan minggu lalu telah pindah rumah. Di sekitar rumah yang baru, sebab ada taman, maka aku bisa jalan-jalan. Kemudian 마트도 가깝습니다, dekat juga dengan mart itu. Sehingga ini ya, rumah yang baru ini sungguhlah cocok di hati. Jadi 마음에 듭니다, cocok di hati atau cocok di perasaan gitu ya. 정답은 1번입니다. Sekarang kita lanjutkan yang nomor 5 ya 여러분. 다음 글을 읽고, jadi baca tulisan berikut, kemudian 내용과 같은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang sama dengan isinya.
Mari kita bahas bersama-sama pelan-pelan. 한국에서는 식사를 시작할 때는, jadi di Korea saat mulai makan 어른이 먼저 음식을 드신 다음에, jadi 어른 itu orang tua itu begitu setelah makan makanan ya terlebih dahulu. Berikutnya aresaram이 orang muda ya anak muda itu dilanjutkan dengan makan seperti itu. Maksudnya itu begitu orang tua setelah makan maka anak muda yang makan dilanjutkan orang anak muda yang makan seperti itu. 숟가락으로는 jadi dengan menggunakan sendok. 밥과 국을 먹고 itu makan sup ya dan nasi. Kemudian 젓가락으로는 dengan menggunakan sumbit. 반찬을 먹습니다 itu makan lauknya. 그러나 akan tetapi atau namun ya, namun 숟가락과 젓가락을 동시에 들지 말아야 하며. Jadi akan tetapi atau namun ya, kita itu janganlah mengangkat secara bersamaan sumbit dan sendoknya. 밥 그릇이나 국 그릇을 손으로 들고 먹으면 안 됩니다. Kita tidak boleh jika makan ya makan dengan mengangkat ini rel ya, berarti kita artikan ini, kita tidak boleh jika makan dengan mengangkat mangkuk sup atau mangkuk nasi ya, dengan menggunakan tangan kita. 보통 biasanya 밥과 국은 ya, biasanya itu nasi dan sup. 개인별로 먹지만 itu makan secara pribadi atau secara masing-masing ya. Jiman akan tetapi 반찬은 lauknya 함께 나누어 먹습니다. Itu makan dengan cara berbagi bersama-sama. Oke, kira-kira yang sesuai dengan artikel yang di atas itu yang sama itu yang nomor berapa ya Bu? Nomor 1, 밥을 먹을 때 ya, saat makan nasi 어린 사람이 먼저 먹습니다. Jadi ini 어린 사람 ya. Kalau 어른 사람 ini artinya adalah orang tua. Kalau 어린 사람 itu orang yang kecil atau orang yang muda. Jadi saat makan nasi itu orang yang muda itu makan duluan. Ya jelas salah ya. Harusnya orang tua terlebih dahulu yang makan. Nomor 2, 그릇을 들고 먹는 것은, jadi hal yang makan dengan mengangkat mangkuk ya. 예절에 어긋납니다. Itu adalah menyalahi etika. Jadi hal makan ya, maksudnya itu makan dengan mengangkat mangkuk itu menyalahi etika. Ya jelas sesuai ya 여러분 ya. Kemungkinan jawabannya adalah yang nomor 2. sekarang yang nomor 3, 보통 밥과 국을 사람들이 함께 나누어 먹습니다. Jadi biasanya itu nasi dan sup itu orang-orang ini makan dengan cara berbagi bersama-sama. Padahal yang berbagi bersama-sama itu bukan kok nasi sama supnya ya, tapi lauknya yang ini ya, lauk ini. Lauknya yang berbagi bersama-sama itu. Jelas nomor 3 ini tidak sesuai ya. Nomor 4, 반찬은 숟가락이나 젓가락으로 먹으면 됩니다. Jadi lauk ya boleh jika kita itu memakannya dengan menggunakan sumbit atau sendok ya. Kita tidak boleh menggunakan sendok ya, karena kalau bancan ya, bancan lauk ini ya, ini ya, kita itu menggunakan 젓가락, cuman sumbit ya, nggak boleh pakai sendok seperti itu. Ya meskipun dalam kenyataannya itu boleh juga pakai sendok ya, tapi kan kita yang sesuai artikel ini itu tidak boleh memakai sendok, harusnya pakai sumbit. Oke, 정답은 nomor 4 ini tidak sesuai ya 여러분 ya. 정답은 2번입니다. Jawabannya adalah yang nomor 2 ya 여러분. Sekarang kita lanjutkan yang IPS topik 듣기 ya 여러분. Mari kita bahas yang nomor 1, 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini, kemudian 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. Jadi pilihlah jawaban yang benar pada pertanyaannya. Yang nomor 1, 네 마당이 있어요. Jadi ya halamannya ya, 네 마당이 있어요. Ya ada halamannya. Nomor 2, 네 마당이 깨끗해요. Ya halamannya bersih. Nomor 3, 아니요 마당이 좁아요. Tidak, halamannya sempit. Nomor 4, 아니요 마당이 시원해요. Jadi tidak, halamannya sejuk. Seperti itu. Coba nomor 1, mari kita dengarkan listeningnya, lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. 1번
다음을 듣고 물음에 알맞은 대답을 고르십시오. 마당이 넓어요? 1. 네, 마당이 있어요. 2. 네, 마당이 깨끗해요. 3. 아니요, 마당이 좁아요. 4. 아니요, 마당이 시원해요. Arti listeningnya yang nomor 1 ya Yorobun. Madangi norboyo, apakah halamannya luas? Seperti itu ya. Jadi apakah halamannya luas? Jadi jawabannya apa? Apakah halamannya luas? Jadi jawabannya adalah 아니요, 마당이 좁아요. Jadi tidak, halamannya sempit. Oke, 정답은 3번입니다. Sekarang yang nomor 2 ya 여러분, 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Ya, nomor 1 음식 makanan, nomor 2 itu 계절 itu musim, nomor 3 itu 여행 wisata, nomor 4 itu yuka liburan. Ya, coba mari kita dengarkan listeningnya, jawabannya yang nomor berapa? 2번. 두 사람은 무엇에 대해 말하고 있습니까? 한국 사람들은 더운 여름에 뭘 먹어요? 시원한 냉면이나 삼계탕을 많이 먹어요. Arti listeningnya yang nomor 2 ya 여러분. 한국 사람들은 jadi orang-orang Korea 더운 여름에 ya pada musim panas yang panas 뭘 먹어요 itu makan apa, seperti itu. Lalu 시원한 냉면이나 삼계탕을 많이 먹어요 itu banyak makan samgyetang ina atau 냉면. 냉면 itu adalah mie yang pakai es batu itu ya, mie dingin gitu. 냉면 yang sejuk ya, seperti itu. Jadi dua orang ini sedang berbicara tentang apa? Jelas ya, berbicara tentang makanan. Oke, 정답은 1번입니다. 음식 makanan. Sekarang yang nomor 3 ya 여러분. 다음을 듣고, jadi dengarkanlah berikut ini ya. Kemudian 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. Jadi pilihlah hal yang paling benar ya, dengan perkataan yang berkesinambungan, dengan kata yang ada kaitannya, seperti itulah ya. Nomor 1, 초대해 주셔서 감사합니다. Jadi 초대해 주셔서 감사합니다. Jadi sebab memberi mengundang, maksudnya itu sebab kamu mengundangku gitu ya, sebab memberi mengundang atau sebab kamu mengundangku, terima kasih, seperti itu. Nomor 2, 나도 한번 먹어보고 싶어요. Jadi aku juga kusipo ingin 보다 mencoba makan sekali. Jadi aku juga ingin mencoba memakannya sekali. Nomor 3, 친구들과 축하 파티를 하려고요. Berniat untuk melakukan pesta selamatan ya dengan teman-teman. Nomor 4, 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. Jadi ibu telah mendidihkan miyokuk. Maksudnya itu apa? Ibu telah merebuskan miyokuk atau sup rumput laut, seperti itu. Coba mari kita dengarkan listeningnya ya Rebun, jawabannya yang nomor berapa? 1, 2, 3 atau 4 ya. 3번. 다음을 듣고 이어지는 말로 가장 알맞은 것을 고르십시오. 어제가 생일이었지요? 맛있는 거 먹었어요? 1. 초대해 주셔서 감사해요. 2. 나도 한번 먹어보고 싶어요. 3. 친구들과 축하 파티를 하려고요. 4. 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. Arti listeningnya ya nomor 3 ya Rabun.
어제가 생일이었죠. Ya, 어제 itu kemarin. Kemarin kamu telah ulang tahun kan? Ya, kemarin kamu telah ulang tahun kan? 맛있는 거 먹었어요? Apakah kamu telah makan sesuatu yang enak? Seperti itu. Kalau ada pertanyaan seperti itu, jawabannya nomor berapa ya, Bun? Ya, jawabannya adalah nomor 4 ya, Bun ya. 어머니가 미역국을 끓여주셨어요. Jadi ibu telah memberi mendidikan atau memberi rebus atau membuatkan itu ya. Ibu telah merebuskan atau ibu telah membuatkan sup rumput laut atau mi역국. Oke, 정답은 4번입니다. Sekarang 3번에서 5번까지 nomor 4 sampai nomor 5 ya 여러분. 다음 중 다른 내용과 같은 것을 무엇입니까? Jadi hal yang sama dengan isi yang telah kalian dengarkan di antara berikut ini itu apa? Maksudnya yang mana gitu ya. Nomor 1, 남자는 얼마 전에 한국으로 이사를 했다. Jadi laki-laki ini 얼마 전에 beberapa waktu yang lalu. Jadi laki-laki beberapa waktu yang lalu itu telah pindah ke rumah hanok atau rumah tradisional. Nomor 2, 남자는 여자에게 새 집을 소개하고 있다. Jadi laki-laki ini ya sedang memperkenalkan rumah baru kepada wanita. Nomor 3, 여자는 아파트 생활이 불편하다고 생각한다. Jadi wanita ini telah berpikir ya. Jadi wanita ini telah berpikir, kata tako itu katanya ya. Wanita ini telah berpikir katanya dia itu tidak nyaman kehidupan asrama, kehidupan apartemen. Maksudnya gini ya. Wanita ini telah berpikir ya, katanya dia itu tidak nyaman hidup di apartemen. Seperti itu. Nomor 4, 여자는 마당이 넘는 집에서 살아보고 싶었다. Jadi artinya itu adalah wanita itu ingin mencoba tinggal di rumah yang luas halamannya. Maksudnya itu wanita itu ingin mencoba tinggal di rumah yang halamannya luas. Coba nomor 4 mari kita dengarkan lalu kita jawab jawabannya yang nomor berapa. (4번부터) 5번까지 다음 중 들은 내용과 같은 것은 무엇입니까? 4번 이사 축하해요. 드디어 한옥에서 살게 되었네요. 아파트보다 불편한 게 많을 텐데 괜찮겠어요? 물론 불편하겠지요. 그래도 마당이 넓은 집에서 꼭 살아보고 싶었어요. 마당에 꽃이 피면 더 좋을 것 같네요. 참 예쁜 집이에요. Arti listeningnya ya nomor 4 ya 여러분. Ini ada percakapan antara 여자, wanita dan laki-laki. 이사 축하해요. Jadi selamat pindahan ya, gitu ya. Selamat pindahan ya, 드디어 akhirnya ya. 드디어 한국에서 살게 되었네요. Ya, 드디어 akhirnya kamu telah menjadi tinggal di rumah tradisional ya, gitu ya. Jadi akhirnya kamu telah menjadi tinggal di rumah tradisional ya atau hanok ya, gitu ya. 아파트보다 불편한 게 많을 텐데. Kata tende ini mengekspresikan dugaan ya. Jadi dugaanku ya pasti banyak ketidaknyamanannya ya dibandingkan apartemen ya. 괜찮겠어요? Apakah kamu akan tidak apa-apa? Seperti itu. 물론 불편하겠죠. Ya tentu saja saya itu akan tidak nyaman kan ya, pasti tentu saja itu akan tidak nyaman kan. 그래도 walaupun begitu 마당이 넓은 집에서 꼭 살아보고 싶었어요. Ya walaupun begitu aku itu ingin ya, kata kok itu mutlak ya. Walaupun begitu aku mutlak ingin mencoba tinggal ya di rumah yang luas halamannya. Terus yang wanita menjawab 마당에 꽃이 피면, jadi di halaman ya jika bunga mekar, kata pi itu mekar ya, kata pot itu bunga ya.
Di halaman jika bunga mekar to 좋을 것 같네요. Ya, akan sepertinya itu akan lebih bagus, akan lebih indah gitu ya. Akan lebih menyenangkan gitu ya. 참 예쁜 집이에요. Ini benar-benar rumah ya. 참 itu benar-benar rumah yang cantik seperti itu. Oke. Jadi ini jawabannya nomor berapa ya, Rebun? Ya, nomor 1 atau nomor 2 atau nomor 3 atau nomor 4. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang nomor 1 ya Bun. Jadi namja laki-laki itu beberapa waktu yang lalu telah pindah ke rumah handok atau rumah tradisional. Oke, 정답은 1번입니다. Sekarang yang nomor 5 ya 여러분. 두 사람은 오늘 결혼식을 했다. Jadi dua orang ini ya telah melakukan acara pernikahan ya hari ini. Jadi dua orang ini hari ini telah melakukan acara pernikahan. Terus nomor 2, 두 사람은 곧 식사하러 갈 것이다. Jadi dua orang ini kata 곧 itu segera. Dua orang ini segera. al-qasida itu adalah al-qayeyo tuh ya, akan gitu aja kita artikan akan. 두 사람은 곧 식사하러 갈 것이다. Jadi dua orang ini akan pergi untuk makan segera. Seperti itu. Terus nomor 3, 여자는 건강을 위해서 국수를 먹는다. Jadi wanita itu makan 국수 untuk kesehatan. Nomor 4, 남자는 고기보다 국수를 더 좋아한다. Jadi laki-laki ini lebih suka 국수 daripada daging. Ya, seperti itu ya. Coba nomor 5, mari kita dengarkan jawabannya yang nomor berapa ya Rebun, lalu kita jawab. 5번. 신랑 신부가 정말 예쁘네요. 푸엉 씨, 결혼식도 끝났으니 빨리 밥 먹으러 갑시다. 밥이 아니라 국수를 먹어야죠. 신랑 신부가 행복하게 오래 살기를 바라면서요. 그래도 저는 국수보다는 밥이 더 좋아요. Arti listeningnya yang nomor 5 ya Yurabun. Silang simbuka 정말 예쁘네요. Jadi ini mempelai laki-laki, lalu mempelai perempuan sungguh cantik ya, seperti itu. Peongsi 결혼식도 끝났으니, jadi saudara Peong ya, 결혼식 itu adalah acara pernikahannya juga. Nih, itu singkatan dari nikah ya. Jadi acara pernikahannya juga dikarenakan telah selesai. Pali 밥 먹으러 갑시다. Jadi marilah pergi untuk makan nasi secepatnya. Seperti itu. Tapi 아니라 ya, bukan kok nasi. 국수를 먹어야죠. Kamu itu harus makan kuksu. Seperti itu. Silang simbu가 행복하. Jadi silang simbu가 행복하게 오래 살기를 바라면서요. Jadi 면서 itu sambil ya. Sambil berharap ya, ini kata salgi itu tinggal lama secara bahagia. Maksudnya hidup lama secara bahagia ya, maksudnya itu mempelai laki-laki dan perempuan ini berharap ya, sambil berharap hidup lama secara bahagia. Seperti itu. 그래도 ya meskipun begitu, 저는 국수보다는 밥이 더 좋아요. Jadi meskipun begitu, saya itu lebih suka nasi ya dibandingkan kuksu. Seperti itu. Jadi ini berarti jawabannya nomor berapa ya Rabun? Jadi jawabannya itu adalah 두 사람은 곧 ya 식사하러 갈 것이다. Jadi dua orang ini itu akan pergi untuk makan segera. Jadi ceritanya itu mempelai laki-laki ini dan mempelai perempuan ini mau makan ya, dia itu akan segera makan. Oke, 정답은 2번입니다. Oke, jadi kita sudah sampai di bab 26 ya Yarbu. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas bab selanjutnya, yaitu di bab 27. Sampai di sini dulu pembahasan buku textbox space topik dari saya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Akhir kata dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.